siang Ibu Mary. Selamat siang Pak Guru. Oke Guru, apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, kabar baik hari ini. Bagaimana Pak Guru sendiri? Puji Tuhan juga, saya juga kabar baik Ibu. Baik Ibu Guru, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita boleh berbicara sebentar untuk persiapan Ibu dalam besok kita akan sebelum melakukan observasi kelas. Hari ini saya ingin berdiskusi sedikit dengan Ibu untuk menyangkut dengan persiapan Ibu nanti. Baik Ibu Guru, besok kita akan melakukan observasi. Saya ingin tahu dulu tentang apa sejauh mana tentang persiapan Ibu, terus materi apa yang akan Ibu sampaikan besok. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit. Baik, terima kasih Pak Guru. Besok materi yang akan saya ajarkan itu berkaitan dengan penjumlahan dan pengulangan bentuk. Awalnya itu saya mau menggali kemampuan awal peserta didik berkaitan dengan penjumlahan dan pengulangan bentuk aktif sendiri. Setelah itu saya menjelaskan materi dan juga saya tayangkan videonya berkaitan dengan materi yang diajarkan. Setelah itu saya melakukan diskusi kelompok. Luar biasa Ibu. Dari materi dan juga perencanaan yang sudah Ibu buat itu sudah sangat bagus menurut saya. Kira-kira menjadi tujuan utama dalam pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk pertemuan besok kira-kira apa? Ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik besok itu. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan semua peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk. Luar biasa Ibu. Apa mungkin ada pendekatan tertentu yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk memastikan bahwa semua siswa itu terlibat dalam kegiatan pembelajaran? Di sini saya menggunakan diskusi kelompok karena menurut saya dengan adanya diskusi kelompok itu akan terjadi interaksi aktif untuk semua peserta didik. Baik Ibu, itu memang ide yang sangat baik. Mungkin apa yang Ibu harapkan nanti dalam kegiatan pembelajaran dan juga saya juga berharap dalam kegiatan nanti mungkin siswa bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus mungkin ada area-area tertentu yang ingin Ibu kembangkan. Mungkin di situ saya lebih perhatikan berkaitan dengan keterlibatan siswa dan kelompok. Semua siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, sehingga mereka semua memiliki hak yang sama dalam proses belajar. Mereka semua bisa memahami materi yang saya ajarkan waktu itu. Oke, baik Ibu Mary. Berarti besok saya lebih fokus kepada keterlibatan siswa dalam selama kegiatan belajar atau dalam hal ini dan diskusi kelompok. Ya. Oke Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga besok kegiatan observasi berjalan dengan lancar dan mungkin setelah kegiatan observasi nanti kita akan melakukan observasi, pasca observasi. Semuanya berdiri. Di atas bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah kita kembali dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih kami. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Ulangi sekali lagi, semangat pagi.
Selain itu, tolong disimpan di dalam tas untuk tidak mengganggu konsentrasi kalian belajar. Sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Sudah siap untuk ikut pelajaran? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Jadi hari ini kita mau mempelajari tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Dengan tujuan yang harus kita capai hari ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Baik, yang pertama Ibu minta ini Reba coba baca ulang apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu, peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk angka. Oke, ini satu orang lagi ini tutur. Tujuan kunci pembelajaran peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, kita baca bersama. Peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, terima kasih. Jadi ini tujuan kita hari ini yang harus kita capai. Sebelum kita ke materinya, kita perlu sama-sama membuat kesepakatan pembelajaran hari ini. Ibu minta 4. Silakan untuk memberikan pendapat. Ibu minta yang pertama apa? Mendengarkan penjelasan guru. Oke, mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, speaking. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi mendengarkan penjelasan dari Guru. yang kedua, Mendengarkan yang ketiga, yang keempat. Jadi keempat kesepakatan ini yang harus kita taati bersama selama pembelajaran 2 jam pelajaran berlangsung. Baik, bisa tidak? Bisa, Tentu bisa untuk kita semua. Aku bisa. Kamu bisa. Semua bisa. Bisa, bisa, bisa. Yes. Oke, baik. Kita mulai. Baik, untuk menjawab tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita masuk materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sebagai materi pendukungnya untuk menjawab hari ini, itu materi yang Ibu sudah ajarkan pada pertemuan kali lalu itu berkaitan dengan bentuk akar untuk menentukan nilai akar itu untuk bentuk akar murni. Saya kasih contoh untuk bentuk akar murni. Suatu bilangan kalau diberikan ditarik akarnya, hasilnya adalah bilangan utuh. Saya kasih contoh satu bilangan kalau ditarik akar menghasilkan nilai bilangan utuh. Cukup 1. Contohnya akar berapa? Ayo. Yuni? Akar dari? Bilangan apakah akar dari 32 berapa? Cari bilangan yang kalau ditarik akar hasilnya bilangan utuh.
Yang kan lalu kita cakap sampai yang akarnya yang jutaan, yang ratus ribuan, puluh ribuan, masih ingat? Nah, contoh satu. Akar dari 144. Yang sama dengan berapa itu? 12. Itu adalah contoh-contoh akar murni. Yang kalau kita tarik akarnya itu menghasilkan bilangan utuh. Contohnya akar 144 sama dengan 12. Yang lain. Akar dari 729. Dan lain-lainnya. Itu sampai berapa akar 729? 20. Ini yang namanya bentuk akar murni. Kita pecahkan ini menjadi bagaimana? Akar 4 berapa? 2 kali akar bisa 10. Plus lagi 1 ya? Akar 32. Coba. Sudah? Sherly? Reva? Sudah? Sudah? Oke, baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bacakan 32 menjadi akar 8 kali 4. Baik. Nah, bisa ya? Bisa. Langsung ada ambil bilangan yang lain? Selain 8 kali 4. Oke, baik. Ibu selesaikan satu-satu ya. Ini ibu jelaskan lagi tidak apa-apa. Nah, akar 8 kali akar 4. Ini misalkan akar 8 kali akar 4. Nah, setelah itu akar 8 ini masih bisa dikecilkan lagi. Disederhanakan lagi toh? Menjadi 4 kali 2. Kali dengan akar 4. Ini kita pisahkan menjadi akar 4 kali akar 2. Ada tidak yang dari akarnya sama? Ada. Berapa di sini? 4. Akar 4 kali akar 4? 16 atau akar 4? Yang lengkap. Berarti kali akar 2. Akar 4 berapa? Maaf. Akar 17? 4 akar 2. Oke. Baik. Tadi ada satu saya minta dengar. Yang pilih bilangan 16 dan 2 bisa. Masih ingat tuh ibu selalu sampaikan bahwa contohnya kalian berkedangan. Rano dia mau kedangan, dia bilang saya refreshing dulu, saya ke Nila dulu, Nila bisa ke Marboko ke Ramo, ke Penang baru sampai Dana. Nah, ini kalau ini Divan dia kedangan dari sini terus ke Alroga ke ini Dana terus. Nah, jadi ada jalan panjang dan jalan pendek, tetapi tujuannya sama. Oke. Kalau akar 32 tadi, berarti kita langsung ke mana ini? Langsung di bawah. Ini jalan pendeknya. Oke, menjadi akar 16 kali akar 2. Sampai 4 akar 2. Hasilnya sama tidak? Sama. Jadi jalan panjang atau jalan pendek itu tergantung dari bilangan yang kalian pilih. Nah, baik. Kalau begitu, kalau ibu kasih
Sama 75 dibagi dengan 25 hasilnya yaitu 3. Jadi kita sederhanakan akar 75 menjadi akar 25 kalikan dengan 3. Selanjutnya, untuk akar 27 juga kita sederhanakan terlebih dulu. 27 ini dibagi dengan berapa? 27 itu kan bisa dibagi dengan 9. Hasilnya juga 3. Berarti 9 dikalikan dengan 3. Selanjutnya untuk akar 48 juga kita sederhanakan terlebih dulu. Akar 48 ini kan bisa dibagi dengan 16. 48 dibagi 16 hasilnya yaitu 3. Jadi 48 itu kita sederhanakan menjadi 16 kalikan dengan 3. Oke, next selanjutnya teman-teman. Di sini untuk akar 25 itu kita keluarkan. Nah, akar 25 itu kan hasilnya yaitu 5. Jadi akar 25 hasilnya yaitu 5, kita keluarkan 5-nya dan menyisakan yang di dalamnya itu akar 3. Selanjutnya untuk akar 9 juga kita keluarkan. Akar 9 hasilnya yaitu 3. Selanjutnya menyisakan yaitu di dalam adalah akar 3. Lalu untuk akar 16 juga kita keluarkan. Hasilnya yaitu 4. Dan menyisakan yang di dalamnya itu akar 3. Nah, di sini untuk angka di dalam akar itu kan semuanya sudah sama teman-teman, yaitu sama-sama akar 3. Nah, di sini sudah bisa kita operasikan. Tinggal kita kelompokkan teman-teman. 5 kurangi 3 dijumlahkan dengan 4 dikalikan dengan angka 3. Oke, langsung saja. 5 kurangi 3 yaitu 2, 2 tambah 4 hasilnya yaitu 6. Jadi hasilnya yaitu 6 kalikan angka 3. Jadi untuk nomor 1 hasilnya yaitu 6 akar 3. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soalnya untuk nomor 2 adalah akar 45 dijumlahkan dengan akar 24 dan dijumlahkan dengan akar 125. Nah, caranya masih sama seperti tadi teman-teman. Caranya itu kita sederhanakan terlebih dulu. 45 itu dibagi dengan berapa yang bisa? 45 itu bisa dibagi dengan 9. Jadi 9 dikalikan dengan 5 hasilnya itu 45. Lalu dijumlahkan dengan akar 24 itu bisa dibagi dengan berapa? Dan 24 itu kan bisa dibagi dengan 4. Jadi 4 dikalikan dengan 6 karena 4 kali 6 hasilnya yaitu 24. Selanjutnya untuk akar 125 ini kita sederhanakan. 125 Di situ perhatikan yang menjadi tolak ukur patokan untuk kita supaya bisa menyelesaikan atau untuk bisa menyederhanakan bentuk akar itu, kita patoknya itu di akar-akar bilangan ini, akar-akar murni yang dasar, yang hasilnya itu 2 sampai 9. Itu yang dasarnya. Sebagai patokan yang mana sebenarnya setiap bentuk akar itu kalian lihat dengan pasangan bilangan itu. Nah, ambil yang salah satu bilangan yang menjadi akar murni itu, nilai dari akar murni, baru cari dengan pasangannya untuk mendapatkan bilangan yang ada dalam tanda akar. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan kegiatan yang berikut untuk mendalami video tadi berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ibu akan kasih lembar kerja yang mana kita diminta untuk duduk berkelompok. Jadi ibu sebutkan ini beberapa orang ini, kalian semua berapa orang? 19 orang tidak hadir. Nah, jadi kita bagi 5 kelompok. Nah, 5 kelompok Nah, berarti 4 kelompoknya itu 4 orang, satu kelompoknya itu 3 orang. Oke. Jadi ibu sebut ini yang ketuanya. 1 Yuni, 2 Eka, 3 ini Marvel, 4 Reva, 5 Sherly. Teman-teman yang lain silakan berpencar, cari teman cari pasangan. Ingat 4 kelompoknya 4
yang lebih kau harus cari tempat teman kelompok lain. Bisa? Oke. Silakan berpencar. Mulai sudah berdiri. Kelompok satunya di sini, ayo. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di situ. Ayo. Masuklah, berdiri. Setelah itu teman-teman yang lain silakan berpencar sama mencari teman siapa yang kamu pilih. Yang lebih kau harus pindah ke tempat kelompok lain. Berdiri sudah. Sudah kelompok. Ayo. 5, 3 orang. Ayo. Masuk kelompok 1 di sini. Yuni dan teman-teman di sini. Ayo. Jadi perempuan laki-laki bagi-bagi. Jangan perempuan semua. Kalau laki-lakinya sudah tidak ada, baru biarkan perempuan semua. Kelompok 1 di sini Yuni. Eka di sini. Terus di sini tadi. Ini mana? Terus yang di sini Reva, yang di sebelah sini. Ayo maju. Apa dengan ada yang belum paham untuk pertanyaan nomor 1? Ada? Bagaimana? Ada 1. Oke, 4 saja verifikasi nomor 1 ya. Oke, baik. Nomor 2. Perhatikan akar 300 tambah 6 akar 48 kurang 6 akar 75 sama dengan titik. Sudah mengerti sederhanakan seperti tadi ya? Oke baik, terima kasih. Ada yang minta ibu coba kasih contoh lagi. Yang di video tadi belum paham ya? Mungkin ibu harus kasih contoh lagi. Ibu minta kesediaan 1 orang bantu ibu hapuskan. Kita harus sederhanakan ini akar 8 dan akar 50 sehingga yang dalam tanda akar sebentar sama. Nah, itu yang pertama supaya kita bisa selesaikan. Nah, ini sama dengan 3 akar 8 ini. Kamu yang kembali dari akar 4 akar 9, akar 16, akar 25, akar murni tadi. Yang hasilnya ini kalau kita pecahkan, kita pecahkan dulu ya. 8 ini kita pecahkan berapa kali berapa? 2 kali 4. 2 kali 4. Oke. Yang ini kali 50? 2 kali 5. 2 kali 5. Akar 4 berapa? 2 ya. 2 kali akar 25? 5. Setelah itu ini kita kalikan ini 3 dengan 2 ya. 3 kali 2? 6. Yang di luar tanda akar ingat perhatikan ini. 3 2 6. Tahu
Nah, itu sudah tahu tinggal yang satu. Berarti kamu sudah ada gambaran. Oh, berarti harus bawa ada angka 3 semua. Jadi sebenarnya sudah ada. Berarti ini cuma pecahkan. Dan tambahnya dia yang satu. Ini sudah. Sudah masuk ke dalam bahasa. Jadi 5 menit. Oke, mulai semua. Nah, terus. Apa yang kerjakan sudah? Nah, biar sampai tidak ulang. Nah, dan lebih kurang berapa? Ibu selalu sama yang akan murid di akan sekarang aku minta kira-kira kelompok mana mau presentasikan duluan? Yang mau presentasikan? Atau kelompok mana yang mau bagikan pakai ini nanti ditempel di papan? Harus note. Kelompok mana mau? Kelompok mana mau kerjakan di papan? Langsung presentasikan. Kelompok siapa? Aisyah duluan. Oke, kelompok Ardian duluan. Maju sudah. Maju sudah, ayo. Kalian berangkat maju semua. Tentukan siapa yang sebagai moderator, siapa yang tulis di papan. Aku silakan dulu. Satu orang moderator ya. Kita menghargai kelompok 3. Kelompok 3 presentasikan hasilnya, kita yang mendengarkan dulu. Sebentar baru memberikan tanggapan. Silakan kelompok 3. Selamat pagi untuk semua. Baik. Saya dari kelompok meminta akan mempresentasikan hasil diskusi yang kita pertamanya adalah Ayo yang serius, waktu. Ayo. Oke. Nah, terus habis itu jelaskan ke teman-teman ya. Teman-teman, oke silakan. Moderator bisa menjelaskan untuk teman-teman yang lain atau siapa mau menjelaskan? Oke baik, saya kasih menjelaskan jangan membarengi teman-teman ya. dari soal ini dulu. Nah, dari soal. Hasil dari 7 akar 7 tambah 5 akar 7 kurang 10 akar 7. Penyelesaiannya jadi 7 ditambah 5 kurang 10 hasilnya 7 tambah 5 12 kurang 10 hasilnya 7 akar 7 2 akar 7. 2 akar 7. Bagaimana teman-teman yang lain?
Oke, baik. Ini kan teman-teman suka karena oke, percayakan satu orang sebagai moderator. Semua menghadap ke teman-teman dulu. Semua menghadap ke teman-teman dulu. Satu orang sebagai moderator. Oke, Rano. Moderator. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi baik, saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan yang kami kerjakan. Kami akan menyelesaikan pekerjaan dari nomor 2. Bagaimana hasil dari kelompok 2? Semua seperti itu? Luar biasa, betul kan? Sebenarnya kelompok 2 seperti itu. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan bentuk akar, syaratnya itu dikunci dari akar murni yang hasilnya 1 sampai 10. Itu sebagai patokan kita untuk menentukan bilangan yang akan kita sederhanakan. Baik, berkaitan dengan materi yang kita sudah pelajari hari ini, sudah mengerti? Kira-kira tujuan kita hari ini terjawab tidak? Syukur semua bisa selesaikan walaupun kalian tertarik tapi untuk sampai dapat hasil akhir sudah bisa jawab. Yang berikut kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagaimana? Oke, terima kasih Oke. Jadi bekerja sama kita semua dalam berdiskusi tadi. Ibu luar biasa, Ibu kasih salut untuk Rano. Hari ini Eka kalah dengan dia. Luar biasa. Tepuk the best untuk Rano. Rano the best. Rano the best. Nina the best. Oke, baik. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Eca, ayo. Kita melakukan masjid dulu. Masih ingat? Lompat. Masih ingat? Siap sudah? Siap sudah? Lompat. 1, 2, 3. Melompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan kedua tangan, bersama mulut kita terbuka. Jadi gembira. Terima kasih. Akan baik. Jadi sebagai panjang durasi ini soal nomor yang belum terjawab tadi ya. Bisa tidak? Dikerjakan secara mandiri. Nah, jadi minggu depan hari Kamis, minggu depan hari Senin kita materi berikutnya itu berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Di rumah tolong pelajari lagi berkaitan dengan materi hari ini sebagai pendukung untuk operasi perkalian dan pembagian bentuk akar di minggu depan. Jangan lupa selesaikan tugas yang ini. Diselesaikan secara mandiri. Bisa ngerti? Bisa. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita berdiri untuk kegiatan kita. Berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa.
malaikat Allah, dari Bapa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, selamat siang Ibu Mary. Selamat siang, Mbak Ida. Terima kasih Ibu Guru sudah menjalankan pembelajaran kemarin ini. Ya. Apa perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Baik, Ibu, saya merasa cukup puas karena sebagian besar siswa bersama materi yang saya ajarkan. Meskipun masih ada beberapa siswa yang masih merasa kesulitan saat kegiatan diskusi bareng. Ya, bagus sekali Ibu Guru. Memang kemarin dalam kegiatan pembelajaran itu saya lihat banyak sekali interaksi yang baik yang Ibu bangun dalam kelas. Ya. Bagus bahwa Ibu sudah mengenali hal itu. Apa yang menurut Ibu menjadi kekuatan dalam pembelajaran kemarin? Baik, saya pikir pembagian kelompok berdasarkan kemampuan berarti siswa dalam mendukung proses pembelajaran. Saya juga merasa diskusi kelompok membuat mereka semua lebih aktif. Ya, saya setuju itu. Saya melihat beberapa siswa itu biasanya pasif dalam pembelajaran, tapi ketika kemarin dalam diskusi saya lihat sudah semakin aktif. Namun ada beberapa siswa yang tampak kurang terlibat dalam kegiatan diskusi kemarin. Menurut Ibu apa yang bisa ditingkatkan untuk melibatkan mereka? Mungkin saya perlu memberi instruksi yang lebih jelas tentang tugas kelompok dan mengawasi waktu saat mereka berdiskusi kelompok. Ya, itu ide yang baik Ibu ya. Saya juga punya beberapa catatan kemarin. Saya melihat bahwa siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman sekelompoknya daripada dengan Ibu. Apakah Ibu mempertimbangkan atau untuk memberikan umpan balik langsung dalam tiap kelompok? Betul, Pak. Seperti kemarin itu saya fokus di satu dua kelompok. Saya mencoba lebih sering berkeliling ketika ada kegiatan diskusi kelompok. Ya, betul ya. Ketika siswa masih dalam kelompok itu, Ibu bisa lebih berkeliling lagi supaya mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran atau dalam kegiatan diskusi tersebut. Mungkin itu langkah yang bagus. Kira-kira rencana Ibu untuk pertemuan berikutnya agar pembelajaran lebih efektif lagi kira-kira seperti apa? Mungkin saya akan mencoba menggunakan soal yang bervariasi dari yang mudah ke sulit untuk memacu siswa dalam berkontribusi dalam kegiatan diskusi kelompok itu. Saya juga akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi kelompok. Rencana yang sangat baik Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk dedikasi Ibu. Kalau memang ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan, saya selalu siap untuk membantu Ibu dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak Pak karena masukan Bapak sangat membantu saya. Oke, terima kasih.